Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Dadan Niam dalam jurnal KPID News. Berita pertama hari ini berisi tentang tanggapan Roni Tabroni selaku Komisioner KPID Jawa Barat mengenai kebijakan analog switch off yang diundur pemerintah secara mendadak. Pasalnya, pihak KPID sudah melakukan sosialisasi di 12 kabupaten atau kota bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2022. Dalam setiap sosialisasi analog switch off, KPID Jawa Barat menjelaskan urgensi digital switch on yang dianggap memiliki peran dalam memajukan kualitas sumber daya manusia dalam bidang penyiaran di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pihak KPID menganggap bahwa kebijakan ASO bukanlah sembarang peralihan karena berdampak dalam kehidupan masyarakat. Kita KPID Jawa Barat, ya saya pada khususnya masih berpegangan pada Permen 11 2021 tentang tahapan pelaksanaan ASO yang di lampiran 4 itu sangat jelas ASO tahap 1 itu dilaksanakan di 116 kota kabupaten di Indonesia. Kendati kebijakan tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2008, namun hingga sejauh ini baru 3 wilayah yang terlaksana, yaitu Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Riau. Hal ini menandakan bahwasanya pemerintah belum mampu memberikan dan belum mampu mengendalikan kualitas penyiaran yang baik di seluruh wilayah Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Dadan Niam dari KPID Jawa Barat melaporkan. Baik pemirsa, langkah menghentikan total layanan televisi analog beralih ke digital atau yang biasa disebut dengan analog switch off atau ASO sejak 30 April 2022 menuai tanggapan. Pemirsa, langkah menghentikan total layanan televisi analog beralih ke digital atau sering disebut analog switch off atau ASO sejak 30 April 2022 menuai tanggapan. Masyarakat menilai pemerintah tidak serius dalam menjalankan ASO secara penuh karena hanya 3 kota atau kabupaten yang terlaksana dari 56 wilayah. Sebelumnya, KPID Jawa Barat sudah membantu pemerintah melakukan sosialisasi dan mengumumkan di 27 wilayah kabupaten atau kota di Jawa Barat. Selain itu, nantinya akan ada suntik mati siaran televisi analog dan berganti ke digital. Pada 30 April 2022 mestinya di Jawa Barat sudah off siaran analog dan beralih ke digital, tetapi hal itu tidak terjadi. Kominfo mengumumkan pelaksanaan ASO baru dapat dilakukan di 3 wilayah, yakni Riau, NTT, dan Papua Barat. Berikut pendapat masyarakat terhadap penundaan ASO tahap pertama. Tanggapan saya terkait penundaan ASO sangat disayangkan ya, karena penyebaran atau pemerataan kualitas siaran yang ada jadi semakin diundur lagi. Padahal kebijakan ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 atau direncanakan sejak tahun 2008, jadi rada disayangkan aja sih, Mbak. Pada tahap pertama, ASO akan berlangsung di 12 kabupaten atau kota di Jawa Barat dan diharapkan di wilayah itu siaran akan lebih baik, jernih, dan canggih. KPID Jawa Barat dan masyarakat berharap pelaksanaan ASO kali ini dapat dievaluasi agar setiap daerah dapat menerima ASO dan dapat menjalankannya dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah dirancang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Destiana Fadila dari KPID Jabar melaporkan. Beralih ke berita berikutnya, KPID Jawa Barat melakukan studi banding ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta demi perda yang sesuai dengan kondisi zaman. Berikut liputannya. KPID Jawa Barat melakukan kunjungan ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin 6 Juni 2022. Dalam kesempatan ini, KPID Jawa Barat yang dipimpin oleh Adiana Slamet selaku Ketua KPID Jawa Barat dan seluruh komisioner datang ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka studi banding mengenai perda penyiaran, karena selama ini Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki perda penyiaran dan Jawa Barat berkehendak untuk membuatnya. Peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi di suatu daerah harus mengikuti perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi informasi di era digital. Perkembangan lain yang perlu disikapi adalah tentang penguatan konten lokal. Selama ini, munculnya TV lokal juga diharapkan ekonomi digital berkembang di daerah. Misalnya, ekonomi kreatif berkaitan dengan digitalisasi penyiaran. Dalam kesempatan ini, yang hadir dan memimpin pertemuan yaitu Muhammad Syafi'i dari Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurutnya, pengalaman menegakkan perda penyiaran di daerah istimewa Yogyakarta adalah kontrolnya. Belum semua yang diinginkan atau diatur dalam perda mampu ditegakkan, karena banyak faktor yaitu keterbatasan fasilitas dan adanya ketentuan yang masih ambigu atau tidak tegas. Muhammad Syafi'i juga mengatakan bahwa dinamika pembahasan perda biasanya memakan waktu, tetapi jika semua pihak sudah memiliki kehendak yang sama bahwa penyiaran itu perlu diatur, maka tinggal poin-poinnya saja yang perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Pemirsa, KPID Jawa Barat melakukan kolaborasi dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan semesta terkait isi siaran di Jawa Barat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat menjalin kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Rencana ini disepakati oleh kedua belah pihak dengan mengadakan pertemuan serta proses penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Ketua KPID Jabar, Dr. Adiana Slamet, bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Solehudin, selaku Rektor dari Universitas Pendidikan Indonesia, pada Senin 30 Mei 2022 lalu. MOU dan penandatanganan yang bertempat di Gedung University Center UPI ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara KPID Jabar dan Universitas Pendidikan Indonesia. Hal ini merupakan upaya peningkatan pengawasan semesta dengan dunia pendidikan agar ikut serta mengawasi isi siaran pada televisi dan radio yang berjumlah 437 lembaga penyiaran di Jawa Barat. Ya, terima kasih ya. Yang pertama, tugas kami di pasal 8 ayat 1, 2, 3 gitu ya. Salah satunya itu untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama semua pihak termasuk kampus. Maka kami KPID Provinsi Jawa Barat beserta Universitas Pendidikan Indonesia ya, dalam hal ini misalkan Humas Universitas Pendidikan Indonesia melakukan memorandum ya, of understanding gitu ya, kerjasama dalam bidang tridharma sebenarnya, pengabdian, penelitian, dan pendidikan. Dan tentunya kami berharap bahwa UPI ya, KPID Jawa Barat dan Universitas Pendidikan Indonesia gitu ya, bisa berkolaborasi untuk sama-sama menjaga iklim penyiaran di Jawa Barat ini yang sehat. Adiana Slamet selaku Ketua KPID Jabar berharap MOU dan penandatanganan kerjasama ini tidak hanya di kertas saja, namun juga dapat diimplementasikan secepatnya. Zahra Amalia dari Bandung melaporkan. Pengawasan semesta dilakukan mengingat di Jawa Barat terdapat 437 lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, sehingga diperlukan keterlibatan semua pihak untuk ikut mengawasi isi siaran dan mendorong lembaga penyiaran mentaati pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS agar terwujud siaran yang sehat dan bermartabat. Tersebar pula konten-konten yang positif dan inspiratif. Jika masyarakat mendapati konten siaran yang tidak sesuai dengan etika penyiaran, maka dapat melaporkannya ke KPID Jawa Barat. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Beralih ke berita berikutnya, KPID Jawa Barat memprotes acara ragam di Trans TV yang menampilkan Raffi Ahmad dan beberapa artis lainnya dalam membagikan uang secara berlebihan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat memprotes tayangan Trans TV yang memperlihatkan seorang tokoh figur, Raffi Ahmad, menyebarkan uang di atas ring bersama dengan artis lainnya. Adegan tersebut disiarkan secara langsung melalui program Ketawa Itu Berkah 9 Mei 2022 lalu. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Roni Tabroni, mengungkapkan tanggapannya terhadap tayangan hedonistik yang dilakukan oleh Raffi Ahmad.
Berikut ini tanggapannya. Kita tentu saja melihat kasus ini dari sisi regulasi. P3SPS kita sudah jelas di pasal 37 ayat 4 poin C ya, itu tayangan yang bersifat hedonistik itu dilarang, tidak boleh, dan itu mengganggu perkembangan fisik dan psikologis remaja, jadi kategorinya ke situ gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya tayangan seperti itu menjadi tidak layak karena secara fungsi dan dari sisi edukasi itu sebenarnya nol besar. Melalui tanggapannya tersebut, batasan terkait norma etika yang memiliki muatan sensitif harus lebih diperhatikan lagi, sebab hal ini menjadi perhatian serta koreksi besar bagi ruang pertelevisian Indonesia. Tri Utami Dewi dari Bandung melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat membuka program magang. Kegiatan ini mengenalkan bidang kelembagaan, pengawasan dan penyiaran hingga menggelar bedah buku bagi mahasiswa magang rasa kerja 9.0. Berikut berita selengkapnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan bedah buku yang merupakan salah satu rangkaian dari program magang rasa kerja angkatan ke-9 atau disingkat dengan Mager 9.0 pada Rabu 18 Mei 2022 lalu. Peserta Mager 9.0 terdiri dari 15 mahasiswa yang tersebar di daerah Jawa Barat. Kegiatan bedah buku ini bertempat di Aula KPID Jabar yang terletak pada Jalan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ronita Broni selaku Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jabar memimpin jalannya kegiatan bedah buku yang berlangsung selama kurang lebih 60 menit ini. Beliau menyampaikan bahwa KPID Jabar telah menyediakan perpustakaan yang disertai dengan buku-buku baru di dalamnya. Ronita Broni juga menghimbau peserta Mager 9.0 untuk mengisi waktu luangnya dengan membaca buku secara langsung di perpustakaan. Adapun diungkapkan oleh Muhammad Dadaniam, salah seorang peserta Mager 9.0 sekaligus penerima penghargaan pembedah buku terbaik pada minggu tersebut. Ia mengutarakan apresiasinya terhadap mahasiswa lain atas partisipasi mereka dalam kegiatan bedah buku Selasa lalu. Selamat siang pemirsa, nama saya Zahra Amalia Putri. Saat ini saya sedang berada di KPID Jabar dan sudah hadir bersama saya penerima gelar Best Bedah Buku Terbaik pada minggu ini, Dadaniam. Selamat siang Dadaniam. Selamat siang. Bagaimana perasaan Anda telah terpilih menjadi pembedah buku terbaik pada minggu ini? Perasaan saya tentunya senang ya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak KPID dan kepada seluruh partisipan yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang telah saya dapatkan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada partisipan karena memang mereka memberikan materi dan bukan saya doang gitu yang memberikan materi. Luar biasa sekali. Lalu bagaimana harapan Anda terkait dengan kegiatan bedah buku yang akan dilanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang? Harapan saya acara bedah buku ini terus berlanjut ya sampai tiada akhir dan terus konsisten karena memang memberikan manfaat yang baik kepada kita semua, baik dari sisi jurnalistik, humas maupun dari sisi bidang pengawasan. Baik, terima kasih atas waktunya Dadaniam. Pemirsa, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Zahra Amalia Putri dari KPID Jabar melaporkan. Pemirsa, seiring dengan perkembangan teknologi, kini inovasi pun ikut dilakukan. Salah satunya dengan resensi buku yang diunggah dalam bentuk video. Berikut laporan dari Desti yang meresensi buku dengan judul The Power of Self-Confidence karya Brian Tracy. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiana Fadila dari Universitas Pajajaran. Nah, kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul The Power of Self-Confidence. Buku ini karya dari Brian Tracy dengan penerbit PT Menuju Insan Cemerlang. Nah, buku ini juga tebalnya 196 halaman. Jadi buku ini berisi mengenai keyakinan yang lebih besar dari diri sendiri dan juga pada kemampuan. Maka ketika kita sudah memiliki keyakinan yang lebih besar dan juga kemampuan, maka akan menetapkan tujuan yang lebih besar, membuat rencana yang lebih besar, serta berkomitmen pada diri sendiri. Nah, tentunya juga untuk mencapai hal ini, kita akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menghasilkan yang lebih banyak dan taraf hidup yang lebih tinggi.
Nah, tentunya juga ketika kita sudah menerapkan percaya diri ini, maka akan lebih besar. Bahkan ada beberapa faktor yang akan menjadi pengaruh yang lebih baik. Yang pertama, kita ketika menerapkan percaya diri ini akan lebih berani. Yang kedua, lebih imajinatif. Yang ketiga, ini merasa puas. Yang keempat, bertekad. Dan yang kelima, ini bertanggung jawab secara penuh pada diri sendiri. Lalu, untuk percaya diri juga ini tidak semua orang bisa menerapkan. Mengapa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor itu adanya keraguan pada diri sendiri dengan adanya kemampuan. Lalu yang kedua, ketakutan terhadap semua hal yang bisa dibayangkan. Dan yang ketiga ini membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini juga sering kita lakukan kepada orang lain, membandingkan kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang keempat ini pengaruh adanya didikan orang tua. Ternyata ini juga salah satu pengaruh yang menyebabkan percaya diri kita bisa atau tidaknya. Lalu yang kelima, kritikan yang tidak membangun. Nah, ini juga menurut Aristoteles, hal ini pada percaya diri tentunya memiliki prinsip, yaitu sebab dan akibat. Nah, buku ini juga menjelaskan bagaimana cara kita maraton mental. Jadi maraton mental ini kita belajar percaya diri secara tepat dan juga cepat dengan panduan buku ini. Lalu dalam mengembangkan diri sendiri juga tentunya ada proses hingga menjadi berubah dan bertumbuh ke arah pemikiran yang lebih baik. Ketika kita sudah menerapkan percaya diri, maka tubuh ini akan membentuk baik secara fisik maupun mental. Nah, ketika kita sudah membentuk secara fisik, maka itu dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Sedangkan secara mental, ini dipengaruhi oleh pemikiran yang kita bayangkan. Jadi ketika kita saat ini merasa lebih baik, itu adalah hasil dari pemikiran beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Begitupun sebaliknya, ketika kita masa depan ingin lebih baik, maka pikirkanlah dari sekarang. Nah, menurut William Shakespeare mengatakan bahwa tidak ada hal yang baik atau buruk, pikirkanlah yang membuatnya demikian. Maka buku ini menjelaskan mengenai kepercayaan diri, mulai dari diri sendiri dan menerapkan beberapa hal yang mungkin ini bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai resensi buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jurnal KPID News hari ini. Saya Dadan Niam pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.